Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan, karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu terus Kau curahkan buat setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Kami bersyukur jikalau kekuatan, kesehatan masih Kau berikan buat setiap kami, sehingga sore hari ini Tuhan, kami masih boleh beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pakai terus hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan sore hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap memuliakan Engkau. Yang setuju dengan saya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan, sore hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Amin. Kebaikan Tuhan
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Berikan kemuliaan yang panjang buat Allah kita. Haleluya. Sembah Kau Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi lebih dahsyat. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Kau ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kemuliaan yang panjang buat Allah kita. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sekali lagi yang dahsyat buat Allah kita. Shalom. Selamat sore, kurang keras. Shalom. Siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan, berikan sorak-sorai yang panjang buat Allah kita. Yang bisa sore hari ini, jangan kasih yang setengah-setengah buat Tuhan, tapi full buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama katakan di hadapan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Dengarlah
hari ini diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan Bapak Ibu Saudara, coba ditengok kanan kirinya. Berikan senyum meskipun tidak kelihatan. Sekali lagi kemuliaan yang panjang buat Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan sebab berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanku ciptakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua yang diberkati Tuhan katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiap kita yang diberkati, sorak-sorannya lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya waktu aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiap kita yang diberkati, sorak-sorai yang dahsyat, katakan amin. Sekali lagi amin. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, sebab Kau sanggup Tuhan, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Tepuk tangannya di atas kepala bagi Tuhan. Aku dengan iman dan percaya bahwa kita diberkati Tuhan. Yes. Karena alasanku untuk menyediakan lebih dahsyat lagi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu sempurna buat kami Tuhan. Tuhan bagiku. Sama-sama Tuhan bagiku. Sekali lagi tanpa musik kemuliaan yang panjang buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dengan apakah kita datang sore hari ini? Membawa seabrek persoalan dalam kehidupan kita. Tapi pujian yang akan kita nyanyikan sore hari ini mengingatkan kita bahwa kita datang kepada Tuhan. Kita hampiri tahta Tuhan. Bukan karena apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Bukan karena kebutuhan kita. Tetapi karena Tuhan begitu mencintai kita. Amin. Haleluya Yesus. Siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena
selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Katakan ku percaya, percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Dengan iman dan percaya, oh, ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik kepada kami Tuhan. Kasih setiamu dan belas kasihan-Mu ada di antara kami sehingga kami tetap boleh berdiri di hadapan-Mu, menghadap tahta-Mu dengan penuh keberanian. Sebab Allah itu adalah Bapa yang penuh kasih, yang mengasihi dan mencintai anak-anak ketebusannya, kami semua ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh datang dengan segenap hati dan segenap jiwa kami memuji, memuliakan nama-Mu, mengangkat suara kami dan memberikan hidup kami untuk korban kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap umat-Mu yang hadir Tuhan, Roh-Mu melayang-layang di antara kami, menyentuh setiap hati, dan firman-Mu rema tak kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu yang indah di dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini ya. Puji Tuhan, kasih Tuhan. Hari ini kita akan sebelum firman Tuhan dibentangkan, saya ingin menceritakan suatu kisah inspirasi kepada kita semua. Ada seorang tukang bangunan, mungkin Bapak Ibu sudah dengar cerita ini, tapi cerita ini bisa menginspirasi kembali kita semua. Ya, ada seorang tukang bangunan yang punya keahlian membangun bangunan rumah, bangunan gedung, kantor dan lain sebagainya dengan keahliannya begitu luar biasa. Ya, dia kalau bangun rumah cekatan, dia bangun rumah dengan hatinya, ya, sehingga dia banyak sekali membangun rumah-rumah di perkotaan maupun di pinggir kota, di mana saja tempat dia bekerja, mengutus dia untuk membangun sebuah rumah. Nah, pada suatu hari ketika usianya sudah senja, dia merasa bahwa sekarang waktunya saya harus pensiun. Dia mengajukan diri untuk pensiun kepada atasannya, dan dia bilang sama bosnya, "Bos, rupanya saya harus menyelesaikan kerja di kantor ini terakhir mungkin, dan saya akan pensiun, menikmati hari tua bersama dengan keluarga saya." Kemudian bos itu sangat berat melepaskannya. Dia bilang, "Jangan terburu-buru lah, ya. Tapi saya harus, bos." "Baiklah kalau begitu, kalau kamu ingin pensiun karena kamu ingin istirahat karena usia sudah tua, ya, memang harus begitu guys Don ya. Baiklah, tapi aku punya satu permintaan." "Apa bos?" "Saya minta tolong ya, untuk terakhir kalinya kamu membangunkan saya sebuah rumah. Ya, bangunkan saya sebuah rumah, setelah itu kamu boleh berhenti. Rumah terakhir kamu kerjakan." Ya, karena ingin menyenangkan bos, baiklah daripada berdebat, saya akan bangun rumah. Guys, yang dikasih Tuhan, kemudian mulailah dia menyusun bahan-bahan, ya, kemudian melihat denah rumah dan lain sebagainya, kemudian dia mulai membangun, ya. Dia membangunnya ingin cepat-cepat selesai karena ingin cepat-cepat pensiun, ya, seadanya, ya. Biasanya dia membangun sebuah pintu, dia kalau tidak presisi, dia harus presisi, tapi karena terburu-buru guys Tuhan, dia akhirnya tidak mengerjakan dengan presisi. Ya sudahlah, asal jadilah, pokoknya cepat selesai, cepat jadi. Bahan-bahan yang dipilih juga ya bahannya seadanya biar cepat-cepat aja. Hitungan biasanya dia hitung antara semen, pasir, dan batu, dia hitung sedemikian rupa. Tapi kali ini dia tidak melakukannya Bapak Ibu, karena dia ingin cepat selesai. Saudara, memang rumah itu akhirnya cepat selesai karena memang dia cekatan, ya. Apalagi sudah cekatan, tidak pakai hitung. Dulu pakai hitung agak lama kasih Tuhan ya. Ini tidak pakai hitung, cepat-cepat. Akhirnya jadilah rumah itu dengan seadanya, pokoknya jadi. Dan kemudian dia menyerahkan kunci kepada bosnya. Dia bilang, "Bos, rumah sudah selesai. Sekarang saya boleh pensiun ya." Kemudian bosnya bilang, "Betul, kamu sekarang boleh pensiun. Dan sebagai rasa ucapan terima kasihku ini, ya, kunci rumah yang dia serahkan karena sudah selesai rumah ini, dengan rasa terima kasih yang mendalam. Aku bosmu, kamu sudah bekerja lama di sini, maka rumah yang kamu bangun terakhir adalah rumahmu. Ini hadiah kami untuk engkau. Ini hadiah saya untuk kamu." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, betapa terkejutnya
sang tukang bangunan. Bukankah dia menyesal akhirnya? Nasi sudah jadi bubur. Ya, rumah yang dia kerjakan asal-asalan ternyata adalah rumah terakhir yang bosnya mau hadiahkan kepada dia. Bapak Ibu, mungkin Anda pernah mendengar cerita ini, tapi kisah ini mungkin mengingatkan kita kembali tentang bagaimana kita mengerjakan sesuatu dengan segenap hati. Amin. Tema kita hari ini adalah segenap hati. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Mari kita buka Alkitab kita. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Sudah dapat bilang amin? Mari kita membaca bersama-sama. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25. Siap? 3, 4. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam suasana hidup seperti ini, firman Tuhan datang kepada kita, ingin mengajak dan mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Kalau Bapak Ibu bekerja hal-hal dunia untuk hidup dan makan, engkau melakukannya dengan segenap hati, engkau akan mendapatkan upah. Apa yang kita lakukan tidak pernah menipu kita, sebab apa yang kau tabur itu yang kau akan tuai. Ketika engkau mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati, engkau akan melihat hasilnya pada akhirnya. Ketika engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan dunia, ya, entah bekerja di perusahaan sebagai karyawan, entah kita mengerjakan sendiri, begitu giat, begitu semangat. Ya, saya melihat beberapa di antara kita dalam suasana corona tetap giat berjualan. Tetapi kekasih Tuhan, ketika kita melakukan pekerjaan, kegiatan kita sehari-hari dengan segenap hati, upahnya pasti terlihat. Tuhan bilang pasti kau akan mendapatkannya. Tetapi aneh bin ajaib kekasih Tuhan, orang percaya melakukan pekerjaan dengan segenap hati baik, tetapi waktu melayani tidak segenap hati. Aneh kan? Saudara, ketika kita melakukan segala pekerjaan kita, kita punya ekspektasi yang luar biasa. Aku ingin mendapatkan ini, aku giat bekerja dengan segenap hati, dan engkau akan memperolehnya. Tetapi aneh bin ajaib ketika ada di gereja, kita beribadah tidak dengan segenap hati. Kita malas-malasan memuji Tuhan. Ya. Saya beberapa minggu ini sejak corona ini udah di belakang Bapak Ibu ya, melihat suasana. Oh ternyata di belakang ibadah bisa lihat guys Tuhan ya. Ada yang malas-malasan ya. Ada yang enggak mau angkat tangan, goyang pun tidak, sambil mendekap tangan, kemudian lihat ya. Terus bisik-bisik, tapi sekarang ini enggak bisik-bisik karena jaraknya jauh. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan segenap hati melakukan hal-hal yang sekuler. Dan itu bagus Bapak Ibu, dan tidak pernah menipu hasilnya. Banyak orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hatinya di dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi kekasih Tuhan, sangat aneh dan lucu kalau anak-anak Tuhan mengerjakan semua di luar dengan segenap hati, tapi tidak beribadah dengan segenap hati. Tidak mengangkat suara dengan segenap hati. Tidak melayani dengan segenap hati. Hari ini kita belajar apapun yang kamu perbuat,
Artinya apa yang kamu perbuat di luar, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang yang melakukan kegiatan di luar, melakukan dengan segenap hati. Memang Tuhan suruh kita melakukan segenap hati. Tapi kekasih Tuhan, kenapa dalam ibadah dan hal-hal rohani kita tidak melakukannya dengan segenap hati? Karena Tuhan bilang apa? Sesungguhnya engkau akan mendapatkan upahnya. Saudara melakukan dengan segenap hati, maksudnya apa? Yang pertama guys Tuhan, maksudnya adalah ketika kita menjalani hidup dengan integritas dan kekudusan, maka Bapa memperhatikan itu segenap hati. Kalau kita tahu bahwa Allah kita memperhatikan kita di mana saja kita berada, apapun yang kita kerjakan, kalau kita tahu bahwa Allah itu ada, maka kita bisa mengerjakannya dengan segenap hati. Bukan karena ada orang lihat, maka kita segenap hati. Kadang-kadang kan begitu ya. Kalau diperhatikan ya, baru dia kerjakan segenap hati. Bapak Ibu yang punya karyawan, kerjakan seseorang, coba lihat. Kira-kira kalau Anda di posisi bos gitu ya, posisi bos melihat kayak begitu, senang apa enggak? Nah, senang Bapak Ibu ya. Saya mau karyawanku dalam keadaan apapun dia mengerjakannya seakan-akan aku terus hadir di sana. Kalau aku hadir kerjanya cepat bagus, tapi ketika aku tidak ada, mengerjakan apa-apa bermalas-malasan. Saudara, ketika kita menjalani hidup dengan integritas dan kekudusan, Bapa memperhatikan. Apa yang dimaksud dengan segenap hati? Ketika kita menyadari bahwa Bapa kita di sorga memperhatikan setiap gerak-gerik kita, maka kita melakukan segalanya dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab apa yang kita kerjakan dengan segenap hati, itu akan berbalik memberkati kita. Ketika kita menyadari pekerjaan kita, ketika kita menyadari keluarga kita, ketika kita menyadari masa depan kita ada di dalam tangan dan diperhatikan oleh Bapa, maka kita mulai menjalani hidup dengan integritas dan kekudusan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Matius pasal 25 ayat 21 dituliskan, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan ayat ini. Ketika kita hidup dengan penuh integritas dan kekudusan, dan kita menyadari bahwa Bapa itu memperhatikan, maka ketika kita melakukannya dengan penuh integritas, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Kita mau ditambah-tambahkan, tetapi kita tidak mau melakukan dengan segenap hati. Artinya apa? Artinya kita tidak mau melakukannya dengan penuh integritas dan penuh kekudusan. Saudara dikasih dalam Tuhan, integritas bisa terlihat ketika kita seorang diri. Integritas bisa terlihat ketika tidak ada siapa-siapa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Integritas dan kekudusan terjadi ketika kita tidak diperhatikan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa ada sepasang mata yang terus memperhatikan kita, yaitu Bapa kita di sorga, maka kita akan menjaga diri sebaik-baiknya. Dan akan menjaga integritas kita sebagai orang percaya di tengah masyarakat yang gelap ini. Itulah yang dilakukan dengan segenap hati. Itulah yang dimaksud dengan segenap hati. Kalau itu yang terjadi dengan kesadaran itu kasih Tuhan, maka yang terjadi adalah semuanya akan ditambahkan kepada kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Bukan hanya mencari kerajaan Allah, bukan hanya mencari hal-hal rohani, bukan hanya itu, tetapi mencarinya dengan sepenuh hati. Sudah, kalau Anda mencari sepenuh hati, engkau pasti akan mendapatkannya. Ya, ada tambang emas di daerah mana itu ya. Mereka tuh mencari dengan segenap hati.
ketika mereka mendengar ada satu orang yang mendapatkan emas, mereka cari emas ini susah Bapak Ibu ya. Harus ada di tempat yang air basah, terus kemudian pakai ininya, terus goyangkan untuk lihat di antara bebatuan itu adakah emas. Ya mereka lakukan harus dengan tekun, ya dengan segenap hati. Kalau ngobrol-ngobrol kasih Tuhan kelewatan. Kalau kita melakukan segenap hati, Tuhan bilang engkau akan mendapatkan upahnya. Segenap hati engkau akan memperolehnya. Apapun keadaanmu, saudara, kita banyak mendengar kisah. Saya punya banyak teman dulu Tuhan yang hidup di dalam garis kemiskinan. Tapi mereka mengerjakan sesuatu dengan segenap hati. Mereka mendapatkan upahnya sekarang. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kita ini rasanya kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat hidup kita rasanya tidak berguna. Jangan bilang tidak berguna. Lakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Hai orang-orang percaya, tidak satu pun di antara engkau tidak berguna. Ya, kalau engkau melakukan dengan segenap hati, dengan penuh integritas dan kekudusan, maka Tuhan bilang engkau akan memberikan kepercayaan tanggung jawab yang lebih besar. Ya, saya juga dulu gitu Bapak Ibu ya. Waktu para remaja semua ya, semua sudah dapat pacar, saya belum dapat pacar. Ya, kalau lagi ngincer pacar Bapak Ibu, lakukan dengan segenap hati. Amin. Dapat akhirnya ya. Maksudnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita melakukan semua dengan segenap hati, ayat ini dengan tegas. Kalau engkau setia di dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Ada berkat yang lebih besar, ada tanggung jawab yang lebih besar. Kita ingin berkatnya besar, tapi tidak mau melakukan dengan segenap hati. Mana bisa? Tidak bisa. Harus dengan segenap hati. Harus dengan segenap jiwa. Kalau kita mau mendapatkannya, kita harus menyelami apa yang kita kerjakan. Jadi apa ini maksud dengan segenap hati? Segenap hati adalah ketika kita menyadari Bapa memperhatikan, maka kita mulai mengerjakan dengan penuh integritas dan kekudusan. Itu yang namanya segenap hati Bapak Ibu. Pekerjaanmu kira-kira gimana yang kau lakukan? Apakah engkau melakukannya sama seperti orang dunia? Seakan-akan Allah tak ada di tengah-tengahku. Sama seperti mereka yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau melakukan perbedaan, percayalah, kalau mereka yang di dunia melakukan pekerjaan dengan segenap hati saja bisa mendapatkan upahnya, apatah lagi anak-anak Tuhan yang menjaga integritas dan kekudusannya, pasti akan diberkati. Karena ayat ini tidak pernah menipu kita semua, bahwa ketika kita setia dalam perkara yang kecil, kita akan mendapatkan tanggung jawab dan perkara yang lebih besar, berkat yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang amin. Ya. Yang kedua, saudara, ketika kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, supaya kita didorong untuk melakukan dengan segenap hati, guys Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 30. Yang kedua, ketika kita dipromosikan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar, kita tidak boleh membanggakan pencapaian kita karena Allah yang memberikannya kepada saya dan Anda. Yohanes pasal 1 ayat 26 sampai 30. Bunyi firman Tuhan demikian. Yohanes menjawab mereka katanya, aku membaptis dengan air, tapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan,
Ketika kita ditempatkan oleh Allah sebagai seorang yang dipromosikan mendapatkan berkat yang banyak, mendapat kekuasaan yang luar biasa. Setelah sekian dekade, sekian ratus tahun, Allah tidak pernah berbicara kepada manusia, disebut dengan masa kegelapan, a silent word. Tidak ada suara dari sorga. Maka datanglah seorang nabi yang diutus oleh Allah, yaitu Yohanes. Dialah yang berseru-seru di padang, yang menyampaikan bahwa jalan Allah sedang dibukakan melalui hidupnya. Bangga enggak, guys? Aku dipilih loh dari sekian juta manusia, sekian miliar manusia. Aku punya keberuntungan loh. Sebab bukan sembarang yang dipilih, tapi Allah sendiri yang pilih saya untuk melakukan hal ini. Yohanes betul-betul mencapai pencapaian yang luar biasa sebagai manusia. Diangkat oleh tangan yang penuh kuasa. Dipilih oleh Allah sendiri. Tapi dia sama sekali tidak membanggakan pencapaiannya itu. Lihat, Yohanes bilang, aku bukan dia. Aku adalah hamba, buka kasutnya, aku tak layak. Coba perhatikan hidup kita manusia sekarang. Kadang-kadang kita lebih Allah daripada Allah. Bagaimana kok bisa bilang begitu? Kalau kita doa, kita paksa Allah supaya memberi seperti yang aku mau. Tuhan, kalau engkau tidak beri berkat ini, percuma aku beribadah. Bukankah itu lebih Tuhan daripada Tuhan? Saudara, kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang tahu masa depan dan hidup manusia. Allah selalu memberikan yang terbaik dan jalan yang terbaik. Kalau kita tahu Allah itu memberikan yang terbaik dan jalan yang terbaik, kenapa kita selalu ngengkel ya? Kenapa kita selalu berdebat dengan Allah? Aku minta caraku Tuhan. Bukankah itu lebih Allah daripada Allah? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yohanes ketika dia menyadari bahwa dia yang dipakai oleh Tuhan, yang dipromosikan oleh Tuhan, yang berdiri sebagai nabi yang sekian lama tidak ada nabi. Dia adalah nabi pertama setelah sekian ratus tahun tidak ada suara dari sorga. Ketika dia berbicara mewakili Allah di dunia, buka jalan bagi Yesus, dia tidak sombong. Saya ini loh, dengarkan saya ini loh dipakai Tuhan. Tidak. Ketika dia tahu bahwa pencapaiannya semua berasal dari Allah, justru dia merendahkan diri. Bukan aku, tapi dialah yang layak disembah. Saudara, kalau kita sudah punya uang banyak, kalau kita sudah punya kuasa yang besar, kadang-kadang kita itu maunya dihargai dan dihormati, jarang mau rendahkan diri. Orang yang melakukan dengan segenap hati adalah orang yang melakukannya dengan penuh kerendahan hati. Segenap hati artinya apa? Segenap hati artinya menyadari bahwa Tuhan memperhatikan. Segenap hati artinya apa? Segenap hati artinya melakukan segala sesuatu bukan untuk kebanggaan diri, tapi kebanggaan Tuhan. Kalau engkau bekerja, buka usaha, kios, toko, usaha ladang, perbengkelan, segala sesuatu, mau kau mengajar, kau menjadi dokter, menjadi perawat, segala sesuatu, saudara, lakukanlah dengan kerendahan hati. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang kita harapkan, itu semua berasal dari Allah. Dan bukan menjadi kebanggaan pencapaian kita. Saudara dikasihi Tuhan, kadang-kadang pencapaian itu menjadi sebuah senjata untuk meminta kepada Tuhan lebih. Justru Tuhan bilang, kalau engkau melakukan yang kecil dengan segenap hati, engkau akan memperolehnya.
Daud contohnya, ketika dia berzina dengan Batseba. Ketika dia berzina dengan Batseba, waktu Nabi itu datang menegur hidupnya, apa yang keluar dari mulutnya Daud? Tidak satu pun pencapaian yang pernah dia dapatkan. Saudara, Daud adalah seorang yang pernah mengalahkan Goliat. Daud menyatukan semua bangsa Israel di dalam satu pemerintahan. Daud betul-betul membawa pulang tabut perjanjian itu ke Yerusalem dari bangsa Filistin. Daud melakukan betapa banyak pencapaian yang luar biasa. Tapi ketika dia berdosa, dia tidak sama sekali menyebutkan pencapaian yang luar biasa itu. Tuhan, aku yang bawa pulang tabut ini, tolong ampuni saya. Enggak. Tuhan, aku yang menyatukan semua umat-Mu. Masa kesalahan begini engkau akan hukum aku? Tidak bicara. Daud hanya bilang, ya Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita apakah ada yang lebih dari Daud? Kita apa lebih baik dari Daud? Daud begitu banyak melakukan segala sesuatu yang baik di mata Tuhan, sehingga Daud terkenal dengan kesalehannya. Yesus juga disebut sebagai keturunan Daud. Betapa luar biasanya. Tapi ketika Nathan, nabi itu bilang, kamu berdosa, kamu sudah melawan Tuhan, Daud berlutut dan tidak satu pun pencapaian yang sudah dia capai, yang sudah dia dapatkan, dia pamerkan di hadapan Allah. Tidak satu pun, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pencapaian apa yang kau capai hari ini? Kalau engkau sedang jatuh di dalam dosa hari ini, aku mau kasih tahu juga. Mungkin kita harus berdoa dengan cara seperti Daud. Banyak kita berdoa, Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Tuhan, aku sudah memberi persembahan yang banyak, Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan ini dan itu bagi gereja, bagi pekerjaan Tuhan. Masa gini Tuhan tidak mau berkati? Saudara, dengan segenap hati artinya apa? Dengan segenap hati, kita tidak membanggakan pencapaian itu dengan segenap hati. Kalau engkau masih membanggakan pencapaian, apakah itu dengan segenap hati? Sudah dikasih dalam Tuhan, siapapun kita, baik majelis, baik gembala, baik jemaat, lakukan dengan segenap hati. Segenap hati lakukan dengan integritas dan kekudusan. Segenap hati artinya tidak membanggakan pencapaian. Yohanes dengan rendah hati, I am a leader. Sekaligus dia bilang sama kita semua, saya diutus oleh Allah sebagai pemimpin, saya dipromosikan untuk membuka jalan. Bahkan semua kata-katanya begitu penuh kuasa. Dia bilang apa kepada umat Israel? Semua engkau keturunan ular budak. Saudara kasih dalam Tuhan, kata-kata yang meluncur penuh kuasa, karena kata-kata yang berasal dari Allah betul-betul menusuk dan merobek sehingga manusia menyadarinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan membanggakan pencapaian. Ketika Yohanes bertemu dengan Yesus, dia bilang apa? Dialah yang lebih berkuasa. Membuka kasut pun aku tak layak. Kekasih Tuhan, setiap kemajuan dalam dunia spiritual adalah murni karena anugerah Allah yang bekerja di dalam kita. Murni karena Allah, bukan karena kekuatan. Makanya kalau sedang bicara, baiklah kita bicara sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan dengan segala pencapaian karena anugerah Tuhan. Ya, banyak loh Bapak Ibu yang ketika melakukan suatu kesalahan, ya, saya sebenarnya tidak menegur, jangan begitulah.
Ya, ketika saya pemimpin, memberi nasihat ke Tuhan, banyak yang muncul adalah pencapaian-pencapaian. Di sini tidak ada lah ya. Pencapaian-pencapaian. Loh, Pak Gem tidak tahu ya. Saya ini pernah gini loh. Pak Gem tidak ngerti ya. Saya saudara yang dikasih sama Tuhan. Saya belajar dari Daud Tuhan. Ketika ada teguran nasihat dari siapapun, saya lebih baik diam. Terima kasih Tuhan. Rupanya pencapaianku tak ada artinya. Hanya karena anugerah. Amin. Puji Tuhan. Sadari dengan segenap hati artinya tidak membanggakan pencapaianmu. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan segenap hati? Saudara, yang ketiga ini adalah, perhatikan baik-baik, ketika orang lain makmur, ketika orang lain dipromosikan, kita harus waspada agar tidak menjadi cemburu. Saudara, ini adalah penyakit manusia. Ketika saya mencatat ini guys, ketika saya mencatat ini Bapak Ibu, saya pernah ada ya, setelah aku ukur, aku renungkan, aku banyak loh melakukannya Bapak Ibu. Bapak Ibu merasa apa enggak? Apa enggak pernah? Ketika orang lain makmur, dipromosikan, tidak ada cemburu sama sekali. Lakukan dengan segenap hati, artinya enggak pernah urus. Kita enggak pernah cemburu dengan kesuksesan orang lain. Semua itu punya takaran sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Kejadian 4 ayat 3 sampai 6. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saudara seperti nampar pipi sendiri guys. Betul enggak? Hari ini firman Tuhan datang. Kalau orang mencapainya lebih baik, kalau orang dipromosikan oleh Allah, kemudian kita panas hati. Hari ini firman Tuhan juga datang kepada saya dan Anda. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saudara, apa ini maksud dengan segenap hati? Segenap hati adalah engkau lakukan bukan karena lihat orang itu. Saudara, kok dia lebih ya? Padahal aku ini kerja setengah mati loh. Maka ketika engkau melakukan itu, sudah mulai tidak setengah. Sudah setengah hati itu kasih tahu. Itu tidak segenap hati sudah mulai. Oleh karena itu mari kita melakukannya dengan tidak melakukan kecemburuan. Lihat orang lain sukses, lihat orang lain makmur. Kalau kita iri dengan itu, percayalah apa yang kau kerjakan jadi tidak segenap hati. Kalau ada orang lebih dipromosikan, kalau ada orang lain lebih diberkati Tuhan, ya, gak usah terlalu menjadi perhatian, karena itu berkatnya dia. Jangan-jangan dia melakukan dengan segenap hati. Jangan-jangan dia melakukan dengan penuh integritas. Jangan-jangan dia merendahkan diri di hadapan Allah. Alih-alih kita iri dengan orang itu, lebih baik kita mengerjakan hidup kita dengan segenap hati. Amin. Amin. Aminnya tidak pakai kerungu, soalnya ketutup mulutnya ya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita belajar. Daripada marah karena kemajuan orang lain, kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Itu lebih penting. Melihat hidup ini lebih baik. Jangan melihat hidup orang lain. Sawang sinawang. Orang Jawa bilang apa? Sawang sinawang. Penaknya DE. DE lihat kamu juga. Penak DE ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sawang sinawang katanya orang ya. Saya lihat Anda enak. Anda lihat saya enak. Ketika Anda iri dengan saya juga iri dengan Anda. Maka dua-dua tidak melakukan dengan segenap hati.
Tuhan bilang apa? Lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati kepada Tuhan, sebab engkau tidak akan kecewa, engkau akan mendapatkan upahnya. Yang belajar lakukan dengan segenap hati, yang sekolah lakukan dengan segenap hati, ya. Sekarang banyak yang sekolah anda lakukan segenap hati. Waktu daring, ya, sambil lesehan. Saya bilang Gabriel keluar di kamar. Mau kemana? Mau sekolah. Sekolah di mana? Sekolah di ini, pakai seragam, Bapak, seragam. Bajunya seragam, terus pakai jas yang biru itu, Petra, celana pendek. Duh, ini kenyataan Bapak Ibu. Saudara yang kasih Tuhan, ya, upacara tetap celana pendek. Oh, enggak ketok sampai sini, ya. Hormat, gerak. Saudara yang kasih Tuhan. Kadang-kadang kita tidak lakukan dengan segenap hati, bukan? Coba perhatikan baik-baik hidup kita. Apakah kita lakukan dengan segenap hati? Saudara, belajar dari firman Tuhan hari ini. Kita akan mendapatkan sesuatu dengan baik kalau kita lakukan dengan segenap hati. Firman Tuhan jelas katakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagi hidupmu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya. Oleh karena itu saya berdoa kepada kita semua, jangan ada kesalahan dan pelanggaran di antara kita supaya kita semua diberkati. Mulai lakukan dengan segenap hati, Bapak Ibu. Kalau kau melakukan segala sesuatu di luar dengan segenap hati, begitu kau masuk ke dalam gereja dan rumah Tuhan ini, beribadahlah dengan segenap hati. Amin. Setuju? Puji Tuhan. Tutup Alkitabnya dan kita akan sama-sama berdoa. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Saya undang kita bangkit berdiri. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kau ajaib, Kau ajaib, Kau hebat bagiku. Firman-Mu sudah datang dalam hidup kami, Tuhan. Penuh semangat kami lakukan segala sesuatu dengan segenap hati, dengan penuh integritas dan kekudusan, dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, dengan tidak memandang cemburu kepada yang lain. Kami tahu kami diberkati dengan cara Allah sendiri, dan itu tak mengecewakan kami. Urapi kami Tuhan, berkati kami Tuhan, dan biarlah kami melakukan segala sesuatunya dengan segenap hati, baik di dalam pekerjaan kami maupun di dalam ibadah kami. Kami tak akan meninggalkan Engkau, sebab Engkau adalah Allah yang perkasa, yang memberkati setiap kami, memberi makan, melimpahkan lumbung kami, dan mengangkat kepala kami dengan mahkota yang indah. Terima kasih Tuhan,
Firman-Mu sudah disampaikan, tak kembali dengan sia-sia, mengerjakan segala sesuatunya bagi hidup kami masing-masing yang penuh berkat. Dilimpahkan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Persembahan akan kami berikan Tuhan. Biarlah kami memberikan juga dengan hati kami, dengan segenap hati, dengan cinta kami. Sebab segala sesuatu, semuanya pencapaian ini adalah dari Engkau adanya. Terima kasih Tuhan, tangannya memberi, limpahkan dengan berkat. Tangannya memberi, limpahkan dengan kasih dalam memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Oke guys, Tuhan yang di rumah, yang beribadah di rumah, yang mau memberikan persembahan, silakan di rekening BCA di 033 194 3001 atas nama GBT Kristus Pengasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar dan menjawab Tuhan. Tuhan mendengarkan dan menjawab. Lihatlah umat-Mu pada malam hari ini Tuhan, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing. Letakkan roh-Mu yang berkobar-kobar di dalam setiap hati, supaya mereka menyadari bahwa Engkau memperhatikan setiap kami di mana saja kami berada, menjaga integritas dan kekudusan kami, rendah hati di hadapan-Mu untuk semua berkat yang Tuhan berikan. Dan kami memandang kepada muka yang memberikan berkat, bersyukur. Kami bersyukur sebab Tuhan memberikan kehidupan yang layak bagi kami, dengan kematian di atas kayu salib menyelamatkan setiap kami. Yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kesesakan Tuhan beri jalan keluar, yang punya persoalan masalah Tuhan tolong mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang dalam penderitaan Tuhan Engkau mengangkat kepala mereka, melihat pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih, usaha pekerjaan kami diberkati, keluarga kami diberkati. Ibu-ibu yang mengandung Tuhan berkati Tuhan. Clarina Tuhan berkati isi kandungannya, anak ini berkat bagi kami. Jaga orang tua, ibu dan anak dalam kandungan ini, dan Tuhan memberkati kehidupannya. Kami berdoa juga bagi yang lain Tuhan. Sekolah mereka berkati, masa depan anak-anak mereka yang mencari tempat kuliah dan sekolah Tuhan berkati. Kami tahu Tuhan, kami penuh salah dan dosa. Hari ini kami diampuni.
pulang sebagai orang dibenarkan, dan melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kepada Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, izinkan hamba mengurapi dan memberkati setiap kami dengan urapan dan berkat yang dari surga. Mari kita angkat tangan kita satu, buka hati. Biarlah roh api Pentakosta itu ada dalam setiap hatimu, berkobar-kobar di dalam hatimu, menyala senantiasa membakar hidupmu. Sehingga dengan penuh semangat dan dengan segenap hati engkau melakukan segala sesuatu, bahkan melayani Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, dan terima berkat-berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.